Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tema yang menjadi bagian dari perenungan kita saat ini adalah teladan merendahkan diri dan melayani. Kita terlebih dahulu melihat video yang akan diputar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan untuk melayani adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab bagi mereka yang terpanggil dan dipilih untuk melakukannya. Dan oleh karena itu tema dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 kita akan merenungkan bersama-sama tentang teladan merendahkan diri dan melayani. Bagian terindah yang nampak dalam diri Yesus dan pelayanannya selama hidup dalam dunia ditunjukkan jelas dalam bacaan yang kita baca saat itu
saat ini, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Saya tadi kebaktian pertama saya rasa saya terlalu jago. Saat kebaktian kedua saya rasa terlalu kecil. Mungkin karena ada senior, jadi saya agak merasa kecil. Tapi ini berbicara tentang Tuhan, jadi saya harus mengatakannya. Semakin dekat dan akrab hubungan dengan Yesus, hubungannya dengan Allah, Sang Bapa, Yesus semakin ramah dan lembut sikap dan pembawaannya. Semakin intens dan dalam pengenalan terhadap Allah, seharusnya semakin ramah, peduli, bersahabat, dan perlakuan terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Betul pernah dengarin orang omong begini. Betul baca Alkitab bola balik 13 kali. Baca Alkitab 13 kali, mabet lihat di model sama kayak orang son baca Alkitab. Seharusnya semakin dekat dengan Allah, semakin kuat, semakin berperilaku ramah, peduli, dan bersahabat. Yesus adalah anak Allah, bukanlah pribadi yang diremehkan jika status yang dilihat. Dia patut untuk dilayani oleh manusia dan malaikat seharusnya. Tetapi dalam bacaan ini dia tidak merasa diri paling rendah, apalagi hina, hanya untuk melayani manusia dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang budak, seorang hamba atau pelayan, yakni membasuh kaki murid-muridnya. Harga diri Yesus tidak jatuh turun hanya karena melakukan pelayanan itu. Yesus menunjukkan satu hal yang suka diabaikan oleh orang-orang religius, yaitu sikap hidup saat berhadapan dengan Tuhan di ruang liturgis, di depan mimbar, atau pada musim-musim ibadah keagamaan. Terkadang terbalik, tidak berjalan seimbang. Seharusnya berjalan paralel dengan tingkah laku tindak tanduk dalam dunia kehidupan setiap hari. Ibadah liturgis kita nilai tambahnya kurang, bahkan hilang. Kalau di hadapan Allah kita tunduk dan pasrah, tetapi saat bertemu sesama, sikap kita berbeda. Tercenderung untuk arogan, banyak tingkah, dan justru bikin ulah. Menjelang penderitaan dan penyaliban Yesus memperlihatkan kualitas hidup yang memukau, menjadi pribadi yang matang bagi siapa saja yang menyebut dirinya sahabat Allah. Tidak ada orang yang menyebut dirinya hidup dekat dengan Allah jika dia selalu menjaga jarak dengan sesama dan enggan berkomunikasi, melayani, bahkan memberi kebahagiaan bagi orang di sekitar. Dia bukan sahabat Allah. Orang-orang religius suka berpikir bahwa melayani Allah diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Doa, menyanyi dalam ibadah, baca kitab suci, puasa, hidup dalam menahan hawa nafsu, menjadi pengkhotbah, memimpin bagian dari perjamuan, dan memecah-mecahkan roti, menjadi anggota paduan suara, bagian dari pelayanan. Itu benar. Itu tepat. Akan menjadi bertolak belakang ketika yang dilakukan tidak sesuai. Tidak sesuai. Terkadang kotong biasa dengar begini, saya baru pulang dari pelayanan bagi diakonia, melakukan KKR dan sebagainya. 10 orang bertobat semua, satu kampung minggu depan mungkin. Terkadang yang demikian adalah benar dan tepat. Namun jikalau hanya sebatas itu, maka pelayanannya
hanya tampak sebagai bagian dari kebiasaan liturgis dengan label pelayanan. Bagian ini adalah menjadi bagian dari kegiatan yang seringkali membanggakan, tapi melakukan hal-hal yang lain dalam kehidupan setiap hari, dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam melakukan berbagai hal di sekitar, terkadang diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dari pekerjaan pelayanan gereja. Menjadi sopir terkadang dianggap sebagai bukan pekerjaan pelayanan. Menjadi pekerja-pekerja dalam berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari usaha dan kerja sekalipun dianggap di luar dari pelayanan. Oleh karena itu banyak orang saleh yang tidak berpikir sampai ke situ. Umumnya pekerjaan-pekerjaan sosial disebut dengan profesi atau tugas kedinasan, itu bukan pelayanan. Mungkin saja ini salah satu penyebab mengapa korupsi dilakukan di ruang sosial. Justru dilakukan oleh orang-orang yang saleh di setiap jam doa. Dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam gereja, namun justru berlaku curang dan tamak di kehidupan nyata. Yesus menunjukkan kekeliruan dari praktik kesalehan yang keliru seperti itu. Dia sadar benar bahwa dia akan dikhianati. Salah satu dari pelakunya adalah Petrus. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan itu sudah cukup dijadikan alasan, menjadi kenyataan yang pahit untuk mengambil sikap menjauhi seharusnya. Tapi Yesus menunjukkan sikap yang sebaliknya. Hatinya meluap-luap dengan kasih yang lebih besar. Di momen makan malam bersama, makan malam perpisahan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berlutut di depan Petrus yang bakal menyangkal dirinya. Hal yang mengherankan dari Yesus ialah semakin manusia melukai dia, semakin besar kasihnya kepada manusia itu. Adalah hal yang wajar dan alamiah untuk marah terhadap kesalahan dan membenci orang yang menghina, menyakiti, menyangkal. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia justru melayani dengan luapan cinta yang kuat. Luapan cinta itu dilakukan bagi mereka yang ada pada posisi siap menghakimi, meludahi, menyangkal dan mengkhianati. Orang-orang lemah akan membalas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Menurut Albert Einstein. Orang kuat memilih mengampuni. Orang yang berkenan kepada Allah mengambil sikap melupakan. Yesus berkenan kepada Allah karena sikap yang disebutkan tadi. Dia melupakan sikap para pembenci kepadanya. Perkataan pertama yang dia ucapkan di atas kayu salib menunjukkan kualitas dirinya sebagai Tuhan. Karena dia melupakan kejahatan mereka, maka dia berdoa dan memohon pengampunan dari Allah bagi para pembencinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merendahkan diri dan melayani adalah praktik sosial dalam kemasyarakatan yang kita temui setiap hari. Dan hampir semua kita melakoninya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menganggapnya sebagai simbol, slogan, moto. Namun terkadang kita keliru dalam mempraktikannya. Kita mungkin mempunyai slogan yang begitu menarik, yang dikemas dengan kata-kata yang indah. Akan tetapi slogan itu menjadi sesuatu yang buram dan kaku ketika tidak disusupi dengan kerendahan hati yang melayani penuh ketulusan. Ada slogan yang menuliskan bagian ini. Melayani dengan hati dan rasa. Melayani tanpa pandang suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial. Namun terkadang slogan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia ketika ditempelkan dan dibacakan. Namun pada prakteknya
menjadi sesuatu yang keliru dan salah. Terkadang ada pelayanan publik yang mengatakan melayani dengan hati, pelaksanaannya keliru dari hati. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau hal ini merupakan bagian dari kampanye yang kita sebutkan, hanya sekedar untuk menarik simpati, maka itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Dan terkadang itu juga yang dilakukan. Dan manusia, masyarakat, warga, jemaat terpengaruh dan hidup di dalamnya. Menjadi buayan yang begitu menarik karena slogan yang begitu tertarik. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menolak ketika Yesus hendak membasuh kakinya dan dia berkata, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Lagi kata Petrus kepada Yesus, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu Yesus menjawab, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus bagi Petrus adalah harus untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu Yesus dipertanyakan oleh Petrus, engkau tidak bisa membasuh kakiku selama-lamanya. Yesus menginginkan sesuatu yang berbeda dan Petrus mengharapkan sesuatu yang keliru. Ini dia rahasia mengapa banyak dari pelayanan kepada sesama kita katakan sebagai tanpa pamrih. Dan kenyataannya terkadang disusupi oleh kepentingan. Karena pelayanan kita tidak menjadi bagian dari pelayanan seperti Yesus. Kita melayani sesama tapi kita tidak mau. Kita bahkan menolak. Semua hanya terlihat slogan dan perilakunya keliru dan salah. Tampilannya religius, perilakunya tidak demikian. Ketika kita tidak menjadikan pelayanan Yesus sebagai bagian dari teladan, sebagai bagian dari model, kita kurang memberi perhatian pada kerendahan hati saat melayani dan menolong sesama. Kita jadikan pelayanan pertolongan yang kita berikan sebagai bagian dari rekening, tabungan yang nanti akan kita ambil saat kita membutuhkan. Kita terkadang melayani, tapi tidak dengan hati. Betapa pentingnya kita lebih dahulu dilayani oleh Yesus sebelum kita memberikan pelayanan kepada orang lain. Yesus berkata kepada Petrus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Kata-kata ini juga hendak mengingatkan kepada kita bahwa Yesus setiap kali melayani, dia senantiasa ada dalam doa. Ini menjadi ingatan bagi kita. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan yang hendak kita angkat, seharusnya diawali dengan doa. Bahwa setiap kali ada pekerjaan-pekerjaan yang hendak dilakukan, besar atau kecil sekalipun, harus diawali dengan doa. Pelayanan yang diangkat oleh seorang penatua di setiap ibadat rumah tangga seharusnya merupakan bagian dari pelayanan yang dikunjungi oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, pelayanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus berkumpul dan juga ada bersama-sama dalam pelayanan itu. Itu merupakan bagian dari proses membasuh hidup dengan firman yang dilakukan. Dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan bergereja, datang ke gereja merupakan bagian dari proses pembasuhan oleh firman dan juga sakramen. Itu yang harus menjadi ingatan bahwa Tuhan hendak mengunjungi, melayani dan membasuh setiap orang-orang yang beriman. Kita hanya bisa menjadi pelayan sesama dan bekerja dengan motivasi batin yang murni kalau kita terlebih dahulu dilayani oleh Yesus. Pelayanan dari Yesus yang kita terima di awal pelayanan kita kepada sesama, kita membuat kita semakin kuat, tidak berhenti, siap melayani dalam setiap kesulitan dan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, menanggung segala risiko dan siap mengalami kerugian mental, psikologi, bahkan material sekalipun. Salah satu yang membedakan antara Petrus dan Yudas terletak di poin yang akan saya sebutkan ini. Dua murid ini sama-sama mengkhianati Yesus.
Yudas menyesal dan memohon ampun. Petrus juga menyesal dan memohon ampun. Tetapi mengapa Yudas bunuh diri, sementara Petrus tekad berdiri menunggu pengampunan dari Yesus? Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas dihadirkan di awal bagian teks ini. Ada di bagian tengah dan juga ada di bagian akhir dari pembacaan ini. Di awal kisah dikatakan bahwa setan telah masuk ke dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Di bagian tengah dikatakan bahwa dia tidak bersih. Dan di akhir dikatakan bahwa kamu sudah bersih. Tetapi tidak semua. Figur Yudas ini adalah figur orang yang dekat dengan pewahyuan Tuhan. Tetapi tidak mengalami apa yang disebut dengan percaya. Inspirasi dari kenyataan ini adalah bahwa kenyataan ketidakpercayaan ini bisa menyertai proses seseorang dalam beriman kepada Tuhan. Tapi kebersamaan sehari-hari tidak selalu dengan sendirinya membawa pengenalan dalam akan Yesus dan mengimaninya. Kepentingan diri, cinta diri, serta kehendak diri yang belum tertata bisa menghambat, menahan orang untuk sampai kepada Yesus dan pengakuan sebagai Kristus Sang Penebus menjadi inti iman. Beda dengan Petrus. Petrus memang dekat. Petrus mulut besar. Petrus agresif. Bertindak sebelum berpikir. Kalau Yudas pendiam, terkesan peduli, punya perhatian, tampilan tulus, tapi pembunuh dalam diam. Apa yang dilakukan Petrus sebagai respon menolak pelayanan Yesus, tetapi setelah ditegur oleh Yesus, Petrus melunak. Dia bukan hanya minta dibasuh, tapi dia minta untuk dimandikan. Kata Simon Petrus kepada Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tetapi bagian Yudas berdiam dalam hayalan dengan rancangan yang sadis yang tetap ditetapkan dalam hati. Dapat dikatakan Yudas hanya hadir tapi tidak dengan pikiran dan hatinya. Terpilih menjadi murid, hadir dan ikut serta dalam tindakan liturgis, bukan jaminan bahwa hati dan pikiran bisa menyerupai pelayanan seperti Kristus. Itu Yudas. Terpilih dan menjadi murid, hadir dan ikut serta dalam tindakan liturgis, bukan jaminan bahwa hati dan pikiran bisa menyerupai pelayanan seperti Kristus. Itu Yudas. Yohanes menyimpan bagi kita di dalam kitab Injil cerita tentang Yesus yang membasuh kaki murid-murid, termasuk dialog yang agak alot dan Petrus dalam momen itu, dan hendak mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya bisa melayani sesama dengan semangat kerendahan hati yang murni. Kalau kita lebih dahulu dilayani oleh Yesus, di luar itu pelayanan kita akan jatuh dan banyak bahaya yang akan menghilangkan bobot dari pelayanan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembasuhan itu menunjukkan kepada kita, pembasuhan itu adalah pemberian diri sepenuhnya bagi pelayanan Tuhan. Pembasuhan kaki bukanlah untuk goyang kaki. Pembasuhan kaki bukan untuk pangku kaki. Ataupun pembasuhan itu supaya bisa bagai kaki. Apalagi sampai bermain dua kaki. Pembasuhan bukan maksud untuk yang demikian. Sebaliknya pembasuhan kaki dalam Injil Yohanes itu adalah teladan nyata tentang kerendahan hati yang sejati dari mereka yang mau melayani. Pelayanan yang dimulai dari kerendahan hati adalah pelayanan yang tulus. Yesus meskipun Tuhan dan Guru, tidak ragu untuk melakukan tugas yang biasanya dikerjakan oleh seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa pelayanan sejati bukan tentang jabatan, status, tetapi kesediaan untuk merendahkan diri demi sesama. Pelayanan yang tulus bukan tanpa pamrih. Pelayanan seharusnya dilayani bukan untuk mendapatkan keuntungan dan balasan, tetapi hendak mengajarkan tentang kasih yang murni, bukan untuk transaksi. Pelayanan yang berakar pada relasi dengan Yesus adalah pelayanan yang bersih. Pelayanan yang berhubungan dengan Yesus seharusnya menjadi pelayanan yang bersih,
Yesus menunjukkan bahwa melayani bukan hanya soal ibadah di gereja, tapi juga interaksi sosial dalam pekerjaan dan pelayanan dipercayakan kepedulian terhadap orang lain. Membasuh kaki bukan sekedar simbol, tetapi panggilan untuk hidup dalam kasih, rendah hati, melayani tanpa pamrih, dan itu menjadi bagian dari ciri pelayan Kristus. Yudas setelah dibasuh kakinya, dia bermain dua kaki. Bermain dua kaki. Melakukan untuk menguntungkan diri. Petrus juga melakukan pekerjaannya dan berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan goyang kaki, pangku kaki. Dan murid-murid yang lain ketika bertanya siapa yang berhak untuk duduk di samping kiri dan kanan, mereka berpikir bahwa pelayanan itu untuk goyang kaki dan pangku kaki. Pelayanan itu bukan untuk demikian. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang mau melayani dengan hati, yang harus mempertaruhkan segala sesuatu, bahkan hidup, material, hati, dan emosional untuk melayani Tuhan, apapun alasannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melayani lebih sungguh. Itulah menjadi ciri dari orang-orang yang telah melakukan dan yang mau berbuat untuk Tuhan. Melayani bukan untuk berpura-pura peduli. Melayani bukan untuk mencari keuntungan, tapi melayani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.